Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah salat Isya Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita karunia iman, Islam, taufik, hidayah, sehingga kita bisa datang melaksanakan amal salih, kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salih kita, menjadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah. Dan jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, memberikan kita taufik untuk selalu bisa komitmen menjaga amal-amal salih ini sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah inspirasi atau mengambil inspirasi dan ibrah dari wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji tentang peristiwanya yang begitu luar biasa, karena itu menjadi titik di mana peradaban baru dimulai. Plus kita juga akan mengambil inspirasi yang bisa kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan di masyarakat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita paham bahwa wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasul itu adalah surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Dan kita perlu paham bahwa proses penurunan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua. Ya. Jadi proses diturunkan Al-Quran sudah sering saya sampaikan. Kemarin di bulan Ramadan saya juga menyampaikan tentang proses ini. Pertama adalah Al-Quran itu oleh Allah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Jadi proses pertama, Bapak Ibu ini rahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan diturunkan dalam jumlah kamilah, dalam jumlah 30 juz langsung. Ya, jumlah 30 juz langsung. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian oleh Allah disimpan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kalau bahasa kita itu adalah tempat ibadahnya para penghuni langit. Kalau bahasa kita mungkin masjidnya para penghuni langit. Itu namanya Baitul Izzah. Itu Quran disimpan di situ. Ya. Dan proses penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu yang kemudian disinyalir terjadi pada 10 terakhir Ramadan.
Dan itu menghasilkan Lailatul Qadar. Proses kedua adalah Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sepanjang 23 tahun lamanya, dan itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Ya, itu dimulainya. Dan itu menghasilkan nuzulul Quran. Itulah kenapa kita paham bahwa Al-Quran turun kepada Rasul pada tanggal 17, tapi kita diminta mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Karena itu proses yang berbeda gitu ya. Karena saya sering ditanya, Ustadz, turunnya tanggal 17, ngapain nyari Lailatul Qadar pada 10 terakhir? Biasanya kalau kita ditanya begitu, kita nggak paham bahwa proses penurunan itu 2 kali, 2 tahap ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat Quran itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan itu persisnya kata Imam Ibnu Katsir pada malam Senin. Karena Quran turun pertama kepada Rasul itu pada hari Senin. Dan kejadiannya malam hari, berarti malam Senin. Karena hitungan Hijriah itu, Qamariyah itu kan dihitung mulai sejak maghrib, ya kan? Maghrib sampai ketemu maghrib. Berarti kalau Senin dan itu di malam hari, berarti malam Senin. Paham ya? Diturunkannya di malam Senin. Dan itu malam hari. Tepatnya pada saat baginda Rasul sedang bertahannuts, sedang menyendiri di Gua Hira. Ini pertanyaan menarik. Apa yang Rasul lakukan di Gua Hira? Kenapa beliau perlu bertahannuts di Gua Hira? Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang memahami bahwa Rasul itu bertahannuts di Gua Hira, berdiam diri di Gua Hira itu pada usia berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Padahal kalau kemudian kita membaca sejarahnya, ya, Rasul itu bertahannuts bukan pada usia 40 tahun saja, tetapi beliau memulai tahannuts itu sejak usia 38, 39, puncaknya pada 40. Kenapa kemudian kita lebih masyhur, kita lebih populer mengetahui bahwa Rasul itu bertahannuts umur 40? Karena bertepatan dengan turun wahyu pertama. Tapi prosesnya itu beliau bertahannuts sejak 38, 39, puncaknya pada 40. Tapi di usia 38 beliau bertahannuts hanya 1 bulan, tepatnya di bulan Ramadan saja. Di usia 39 juga bertahannuts atau berdiam diri di Gua Hira 1 bulan saja, persisnya saat Ramadan. Barulah kemudian di 40 tahun itu Rasul bertahannuts sejak bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan puncaknya. Efektif sekitar 6 bulan lamanya. Apa yang beliau lakukan di situ dan kenapa beliau melakukan itu? Kenapa beliau melakukan itu? Kenapa perlu harus kemudian ke Gua Hira? Jemaah dirahmati Allah, Rasul itu di usia 38 tahun, beliau tuh udah financial freedom kalau bahasa kita. Duit beliau sudah banyak sekali. Harta yang diputer oleh baginda Rasul dari hartanya Khadijah itu sudah banyak sekali. Banyak banget. Beliau juga dimuliakan, dielu-elukan, bahkan terutama setelah beliau ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad, itu seluruh seantero Mekah paham betul siapa Muhammad, kapasitasnya Muhammad seperti apa. Sebenarnya di titik 38 tahun itu beliau sudah sangat sempurna dari sisi apapun ya. Sosialnya beliau luar biasa, finansialnya beliau luar biasa, personalnya juga beliau luar biasa. Apa yang membuat beliau harus naik ke Gua Hira, capek-capek, berlelah-lelah? Karena waktu itu beliau resah. Cuma dirahmati Allah. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Betapa Rasulullah itu tidak hidup untuk diri beliau sendiri. Sekiranya Rasul itu hanya hidup untuk diri beliau sendiri, maka di titik itu beliau sudah sangat bahagia sekali.
keluarganya harmonis, semuanya ada. Gak ada yang kurang. Tapi di titik 38 tahun itu beliau berada di puncak kegelisahan. Gelisah karena apa? Karena beliau mendapati masyarakatnya hidup dalam kejahiliaan, dan itu puncak luar biasa kejahiliaan itu, sementara beliau tidak tahu bagaimana cara mengubahnya. Beliau paham bahwa walaupun beliau belum dapat wahyu, Rasul itu paham betul bahwa menyembah patung itu sebuah kebodohan. Gak bisa dinalar itu. Bahwa meminum khamr waktu itu sebuah kebodohan. Berjudi, melacur, berzina itu sebuah kebodohan. Maka Rasul paham betul bahwa konsep kehidupan model itu adalah konsep kehidupan yang tidak benar. Tapi beliau bingung bagaimana cara memperbaikinya. Ini banyak di sekitar kita. Kita tahu nih, ini gak bener nih. Tapi gimana? Aku sendiri mau ngubahnya juga kayak apa? Gak bisa. Maka beliau resah waktu itu. Beliau gelisah luar biasa. Dan salah satu cara untuk menenangkan diri dari kegelisahan itu adalah umur 38 itu beliau naik ke Gua Hira. Beliau ingin menyendiri di Gua Hira itu. Hanya beliau seorang diri. Dan uniknya jemaah dirahmati Allah, Gua Hira itu landscape-nya, kalau kita tahu landscape-nya, kalau jenengan pernah umroh gitu dan punya kekuatan, kemampuan untuk naik ke Gua Hira, coba saja. Itu menarik sekali landscape-nya. Itu gua jemaah dirahmati Allah adanya di atas puncak, tapi bukan di puncak sekali. Jadi kalau mau ke Gua Hira itu kita harus ke puncak dulu, baru turun dikit masuk Gua Hira. Nah, di dalam Gua Hira itu hanya untuk mungkin 1-2 orang saja cukup di situ. Tapi menariknya jemaah dirahmati Allah, dari dalam itu ada sebuah lubang kecil. Yang lubang itu langsung mengarah ke Mekah. Ternyata dari dalam Gua Hira itu, dari lubang kecil itu, dulu jemaah dirahmati Allah, itu kalau melihat dari lubang itu langsung bisa melihat Ka'bah, langsung melihat Mekah. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Karena banyak hotel. Kalau dulu bisa. Rasul itu ternyata dari dalam gua kecil itu, beliau setiap malam di bulan Ramadan umur 38, 39 itu beliau memperhatikan kaumnya sambil beliau berpikir gimana cara merubah kaum ini. Jadi memang muslim yang sejati itu memang harus punya rasa gelisah ketika dia mendapati tetangganya, orang-orang di sekitarnya gak bener. Jangan hanya hidup merasa aman dengan kebenaran diri kita sendiri. Yang penting aku wes sholat, yang penting aku wes puasa, yang penting aku wes beribadah, urusan tetanggaku, urusan dia. Muslim yang sejati gak begitu. Rasul kalau berpikir begitu, beliau di 38 udah selesai banget. Udah selesai. Menikmati hidup tuh udah sangat banyak sekali. Udah sempurna sekali. Tapi rupanya ada kegelisahan ketika orang-orang di sekitarnya gak bener. Dari atas itu beliau selalu memperhatikan, terutama di malam-malam. Beliau berpikir gimana cara merubah orang-orang ini. Sampai pada akhirnya usia beliau 40 tahun. Usia beliau 40 tahun, beliau mulai bertahanus mulai dari Rabiul Awal, puncaknya pada malam bulan Ramadan. Pada malam Senin di tanggal 17, datanglah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu perlu paham, Jibril datang kepada Rasul dalam wujud aslinya. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Dalam wujud aslinya. Karena Jibril itu sebelum Rasul dapat wahyu, Jibril pernah datang kepada baginda Rasul setidaknya 1 kali. Kapan itu? Ada yang tahu? Kapan Jibril datang kepada Rasul sebelum Rasul kemudian diutus menjadi nabi? Kapan? Saat Jibril membelah dada Rasulullah pada usia beliau 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Itu kan Jibril datang dengan Mikail.
Ya, Jibril datang dengan Mikail menjumpai Rasul yang masih kecil, kemudian dibelah tuh perut, kemudian dadanya dibelah, kemudian dibersihkan. Itu usia beliau baru 4 tahun. Cuma masalahnya Jibril datang dalam wujud manusia. Sementara pada saat dapat wahyu, Jibril datang dalam wujud aslinya, sehingga Rasul takut waktu itu. Gemeter, Pak. Keringat Rasul bercucuran. Karena Jibril dalam wujud aslinya itu besar. Besar banget. Sampai Rasul mengatakan, itu sayap Jibril, ya, sayap Jibril itu sampai ke ufuk, sampai ke atas langit, nyentuh. Saking dari besarnya. Sementara Rasul baru melihat sosok yang sebesar itu saat peristiwa itu. Maka Rasul ketakutan luar biasa. Ini bukan pas awal, ini satu hal yang sangat luar biasa. Itu mendebarkan, itu membuat Rasul gemetar sekali. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba Jibril datang dengan kalimat asing. Apa kalimatnya? Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Rasul kemudian menjawab, ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Karena Rasul itu adalah ummi. Cuma saya mau tanya, umminya Rasul itu gak bisa nulis dan gak bisa bacanya Rasulullah, itu kekuatan atau kelemahan? Hah? Kok bisa kekuatan? Umminya Rasul gak bisa nulis dan gak bisa baca, itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa kadang kita bisa berpikir bahwa itu kelemahan Rasulullah, gak bisa nulis, gak bisa baca? Karena kita mengukur ummi saat itu dengan ukuran kita hari ini. Karena menurut kita, kalau hari ini gak bisa baca, gak bisa nulis, maka dia orang bodoh. Orang tidak berpendidikan. Bukan orang terdidik. Tapi umminya baginda Rasul di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sebuah aib, bukan sebuah kebodohan, bahkan ummi di waktu itu adalah kekuatan. Kalau orang ummi di masa itu punya kepekaan yang luar biasa, karena tingkatan cerdas di masa Rasulullah itu bukan orang yang bisa nulis, bukan orang yang bisa baca. Orang yang paling cerdas di masa itu diukur dari seberapa responsif dia, seberapa peka dia ketika dia melihat sebuah fenomena, dia bisa kemudian menggubah syair tanpa harus menulis. Itu. Jadi kalau ada orang melihat fenomena, tiba-tiba dia masih ambil bolpen untuk menggubah syair, itu pinter tapi tak begitu pinter. Paham ya? Tidak sebegitu pinter. Yang betul-betul pinter itu adalah dia melihat sesuatu, kemudian dia bisa langsung menjadikan itu sebagai syair tanpa harus menulis dan tanpa harus membaca. Itulah kenapa walaupun Rasul ummi, Rasul masih punya sifat fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Karena beliau itu peka sekali, responsif sekali. Ada sebuah fenomena, beliau bisa langsung respon tanpa beliau menulis, tanpa beliau harus membacanya. Dan umminya Rasul itu menjadi kekuatan karena memang itu didesain oleh Allah agar alasan bahwa Quran itu adalah buah tangan Rasulullah itu kemudian tidak bisa digunakan ya untuk kemudian menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umminya Rasul itu kekuatan, bukan kelemahan. Bahkan ada ulama yang mengatakan Rasul itu tetap ummi sampai meninggal. Tetap ummi sampai meninggal. Ya. Walaupun yang lain mengatakan Rasul itu tidak ummi sampai meninggal. Tapi yang jelas saya perlu sampaikan, tidak bisa menulis dan membacanya Rasul waktu itu bukan sebuah kelemahan, tapi itu adalah kekuatan. Jangan mengukur umminya Rasul waktu itu dengan ukuran hari ini. Karena kita pasti akan mengatakan Rasul tidak terdidik. Berarti Rasul gak akademisi dan lain sebagainya lah. Ketika Rasul mengatakan ma'ana biqari, aku gak bisa baca.
kemudian sama malaikat Jibril didekep, ya, dipeluk, sampai hatta balagoni al-jahad, kata Rasul, sampai aku gak bisa nafas, sesak, dipeluk, didekep sampai gak bisa nafas. Kemudian dibuka lagi, kemudian dibilang, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku gak bisa baca, didekep lagi sampai 3 kali kan. Kan ini menarik. Lu ngapain malaikat Jibril perlu pakai adegan seperti itu? Kenapa enggak langsung aja ditalkin atau ditalaki, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kenapa harus pakai didekep dulu? Kenapa harus pakai itu? Apa kira-kira, Pak? Kenapa harus ada adegan itu? Makanya saya selalu menyampaikan sirah Rasul itu dalam setiap adegannya itu ada ibrahnya luar biasa. Ada rahasianya. Kenapa perlu dipeluk, perlu didekep, bahkan sampai sesak? Kenapa ada didekepnya, nggak usah sampai sesak lah gitu kan? Kenapa harus sampai sesak? Hatta balagoni al-jahad, kata Rasul. Sampai aku gak bisa nafas, sesak. Kenapa kira-kira? Aisyah itu menyampaikan begini. Rasul itu 6 bulan saat beliau wirawiri kalau bahasa kita, naik ke Gua Hira kemudian turun, ketika bekalnya habis naik lagi, Rasul itu sering mendapati hal-hal aneh dalam hidup beliau. Salah satunya adalah ketika beliau perjalanan ke Mekah itu, tiba-tiba ada batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan itu hal aneh. Kenapa harus mengalami begitu? Kata para ulama sirah, karena Rasul ingin dibiasakan oleh Allah menemukan hal-hal aneh sebelum turun wahyu. Karena turun wahyu itu puncak keanehan. Coba bayangin, Muhammad dapat wahyu dari langit, itu apa enggak aneh? Itu aneh. Karena Rasul akan terbiasa dengan keanehan, akan mendapatkan keanehan, maka beberapa bulan sebelum dapat wahyu itu, Allah biasakan Rasul mendapatkan hal-hal aneh. Salah satunya adalah batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Mana mungkin batu bisa mengucapin salam? Ya kalau versi kita. Kisah Nabiullah Musa, ada banyak kisah Nabiullah Daud alaihi salam yang membunuh Jalut itu kan batu bisa bicara. Menurut kita batu itu benda mati. Menurut Allah tidak ada benda mati. Karena apa? Seluruh benda bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbih itu kata kerja. Bertasbih seluruh apa yang ada di bumi dan ada di langit. Kan berarti tidak ada benda mati. Seluruhnya benda hidup di mata Allah. Di mata kita kenapa ada benda mati? Karena kita terbatas. Padahal seluruh benda bertasbih. Berarti hidup dia. Nah, jadi ada benda, ada batu kemudian mengucapkan salam. Yang kedua, kata Bunda Aisyah, keanehan yang kedua, 6 bulan itu Rasul tuh sering mimpi. Beliau mimpi, malamnya mimpi, paginya jadi kenyataan. Selalu begitu. Malamnya mimpi, paginya beliau melihat mimpinya nyata. Malamnya mimpi, paginya beliau melihat realita mimpinya itu. Nah, kenapa perlu didekep sampai sesak? Agar Rasul tuh paham bahwa itu bukan mimpi. Itu ibaratnya kalau kita lagi melihat sesuatu yang aneh, kita gini, kita tampar. Ini mimpi apa enggak? Jadi didekep itu sampai sesak itu agar Muhammad paham bahwa apa yang dia saksikan malam itu bukan alam mimpinya, tapi alam realitanya. Makanya perlu adegan itu, dan itu perlu diulang-ulang agar Rasul paham betul bahwa itu realita, bukan mimpi. Ditambah lagi, para ulama sirah mengatakan kenapa perlu didekep, karena ada banyak Rasul yang ketika mereka mendapatkan wahyu pertama, itu mereka mendapatkannya di alam mimpi. Maka Muhammad perlu didekep, dipeluk sampai tidak bisa nafas itu, agar Rasul memastikan bahwa apa yang dia lihat malam itu bukan mimpi. Paham ya? Sampai di sini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 3 kali proses itu, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, kemudian didekep, kemudian dilepaskan, itu berlangsung 3 kali, barulah kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini menarik, Pak. Ini menarik sekali. Kenapa ayat pertama yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu justru bicara tentang Iqra, tidak bicara tentang perintah menyembah Allah? Justru yang kemudian diturunkan pertama adalah tentang Iqra. Saya berkali-kali membahas di beberapa tempat bahwa ini menarik sekali. Karena Allah tuh paham betul bahwa kondisi waktu itu mereka, masyarakat Arab, terutama orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, itu mereka berada dalam puncak kejahilian. Saya bilang puncak kejahilian, bukan hanya jahiliyah, puncak kejahilian. Itu sudah sangat luar biasa, mendarah daging kejahilian itu. Sampai-sampai para ulama mengatakan hampir saja Islam itu punah di masa itu. Karena Allah tidak menurunkan utusan atau tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul sejak diangkatnya Isa alaihissalam sampai usia baginda Rasul 40 tahun itu sekitar 400 sekian tahun lamanya. Artinya panjang, lama sekali, sehingga hampir-hampir saja Islam punah waktu itu. Walaupun ada yang masih lurus, ya, walaupun ada yang masih lurus, itu hanya beberapa orang saja. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang bertahanus itu bukan hanya Rasulullah. Yang bertahanus itu di masa itu beberapa orang. Salah satunya Waraqah ibn Nawfal. Kemudian Zaid bin Amr bin Nawfal. Kemudian Utsman bin Huwairith. Itu adalah orang-orang yang lurus, yang punya pikiran seperti Rasulullah, tetapi mereka tidak membentuk sebuah gerakan. Kan biasanya ada tuh di desa-desa itu. Ada banyak orang yang kemudian sebenarnya nggak bener ini. Contoh, di desanya ada banyak pemakai. Dan banyak orang tahu, dan itu tidak benar itu. Tapi mereka tahu hanya sebagai pribadi saja. Tidak kemudian menjadikan itu sebagai sebuah gerakan perubahan. Sehingga yang bertahanus waktu itu banyak, tidak banyak sih, cuma ada beberapa orang. Nah, cuma ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Iqra? Karena Allah tuh paham bahwa itu kondisi jahiliyah. Saya sering mengatakan, jahiliyah itu terjadi di zaman kapan? Zaman kapan, Pak? Halo? Jahiliyah itu terjadi kapan? Kapan? Jahiliyah itu terjadi kapan saja. Tidak terbatas pada zaman sebelum Rasul. Karena jahiliyah itu bukan zaman. Sekali lagi, jahiliyah itu bukan zaman. Kalau dia zaman, maka dia nggak bisa terulang. Jahiliyah itu adalah konsep kehidupan yang tidak berdasarkan wahyu, maka itu jahiliyah. Kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa punya potensi terulang kapan saja. Ukurannya apa? Mari kita lihat. Ukurannya waktu itu, kenapa disebut jahiliyah? Satu, mereka menyembah berhala. Coba bayangkan, di tempat yang paling suci, di Ka'bah, dekat Ka'bah, justru berhalanya paling banyak. Setidaknya kalau kita di-record di dalam sirah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu, ketika Rasul melakukan Fathu Makkah atau menaklukkan kota Makkah, Rasul menghancurkan sekitar 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tempat paling suci. Coba bayangkan, tempat paling suci ternyata menjadi sentralnya berhala. Jadi konsep jahiliyah itu adalah satu, agama mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak saya sering sampaikan, kira-kira di Lamongan ini ada nggak orang yang nyembah berhala?
Ya banyak. Kalau Surabaya itu tambah banyak lagi. Itu ya. Kemudian yang kedua, konsep sosial mereka. Mereka punya konsep sosial yang disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu kalau bahasa kita hari ini fanatisme kesukuan. Jadi pokoknya, kalau bahasa kita, pokoknya ada salah satu dari anggotanya disakiti, mau salah mau benar tetap harus dibela. Mau salah mau benar tetap harus dibela. Jadi kalau kemudian ada contoh nih, suku mana gitu, ya tiba-tiba salah satu anggota sukunya itu disakiti, maka mau salah mau benar tetap harus dibela. Kalau bahasa mereka, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik dia sedang berbuat zalim atau saat dia dizalimi. Jadi kalau kemudian dia membunuh orang, lalu kemudian keluarga yang terbunuh itu mau menyerang dia, maka satu komunitas itu harus kompak membela pembunuh itu. Mau salah mau benar. Itu disebut dengan asabiyah, fanatisme kesukuan. Saking dari fanatiknya sampai kadang hal-hal kecil itu bisa melahirkan perang puluhan tahun. Salah satu contohnya disebut dengan Harbud Dahis, perang Dahis. Ini kalau saya ceritakan, ini malah sangat sering terjadi. Perang Dahis itu nama seekor kuda. Ini perang antara dua suku, ya. Antara dua suku. Suku satunya saya lupa nama sukunya. Suku satunya itu dia punya kuda namanya Dahis. Yang suku satunya punya kuda namanya Ghuraba. Mereka sedang bertanding tuh. Tiba-tiba kuda yang bernama Dahis ini, jemaah yang dirahmati Allah, dia mau menang, mau sudah sampai final, ternyata ditendang sama orang dari suku satunya itu yang punya kuda Ghuraba. Akhirnya gak jadi menang, Pak. Gak jadi menang. Tengkar, jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang tengkar bukan hanya dua orang ini. Seluruh sukunya tengkar. Berperang 40 tahun lamanya mereka berperang hanya urusan pacuan kuda. Sekarang apa? Sekarang apa? Coba bayangkan. Ini asabiyah kesukuan yang luar biasa. Sistem sosial yang waktu itu sangat bobrok sekali. Bahkan ada sistem namanya sistem perbudakan waktu itu, di mana seorang budak itu, jadi kalau orang waktu itu namanya budak ya, dia tidak punya dirinya sendiri. Budak itu seluruhnya milik majikannya. Bahkan kalau dia punya anak, anaknya jadi budak. Ya. Kalau dia punya anak, anaknya jadi budak. Itulah kenapa dulu di awal-awal baginda Rasul menegakkan dakwah itu, yang banyak masuk ke dalam agama Rasul itu adalah para budak. Kenapa? Alasannya karena apa yang dibawa oleh Rasulullah waktu itu, jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang dicari oleh mereka. Ketika Rasul mengatakan tidak ada budak, tidak ada tuan, semuanya sama di sisi Allah, yang membedakan hanya ketakwaan. Itu bagi mereka ini sebuah harapan baru. Maka mereka masuk ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum perzinahan yang sudah lumrah, belum minuman khamr yang juga sudah lumrah. Khamr itu ada hampir di setiap rumah. Khamr itu ada hampir di setiap rumah. Terutama kalau baginda Rasul tentu tidak, karena Rasul itu yang dijaga betul. Tapi Umar pernah menenggak khamr, Hamzah pernah menenggak khamr, hampir sebagian para sahabat Rasul itu pernah menenggak khamr. Karena memang itu menjadi tren waktu itu. Di tren waktu itu. Dan berbagai macam konsep jahiliyah yang lainnya, sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu solusi terbaik untuk merubah jahiliyah waktu itu, konsep hidup yang sudah sangat bobrok itu, ya, solusi pertamanya Allah berikan kepada Rasul berupa Iqra. Jadi solusi merubah generasi itu bukan soal ekonomi, itu bukan soal perut, itu bukan soal makan gratis, itu soal ilmu.
Kalau kita membaca sejarah begitu, itu soal ilmu, itu soal pendidikan. Bahkan kalau kita membaca sejarah Rasul, kita akan mendapati bahwa di tahun ke-7 sampai tahun ke-9 dari kenabian, saat terjadi pemboikotan kepada Rasul dan para sahabat di Syi'ib Abu Talib, itu seluruh para sahabat lapar, kelaparan mereka. Bahkan mereka harus memakan dedaunan. Mereka harus kemudian memakan dengan sangat terbatas sekali. Ya. Tapi ketika ilmu dan iman itu mengakar, walaupun lapar tetap teguh, jemaah dirahmati Allah. Walaupun lapar tetap teguh. Kalau kita mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di zaman itu juga sebenarnya terjadi di zaman kita, mulai dari konsep kejahiliaan berupa agama yang banyak pagannya, berhalanya, konsep sosial yang sudah sangat rusak, dan berbagai macam keburukan, maka mestinya solusinya adalah ilmu. Solusinya adalah ilmu. Terus terang, solusi adalah ilmu. Bahkan Rasul itu dengan para sahabat, ketika mereka punya ilmu, mereka punya iman di dalam dadanya, mereka saat hijrah ke Madinah, para sahabat mengatakan begini, kami saat pertama kali hijrah ke Madinah, kami dalam kondisi lapar. Dan kami betul-betul baru merasa kenyang setelah 7 tahun kami tinggal di Madinah, setelah penaklukan kota Khaybar, baru perut kami kenyang. Tapi generasi itu berubah. Contohnya apa? Solusinya apa tadi? Iqra, ilmu, pendidikan. Ya. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep bisa kita tarik pada keluarga kita. Kalau kita pengen merubah anak kita menjadi lebih baik, ilmunya tolong dikawal. Ya. Kalau kita pengen merubah keluarga kita, jadilah keluarga yang penuntut ilmu. Kalau kita pengen merubah masyarakat kita, dekatkan masyarakat kita kepada majelis ilmu. Karena itu sudah terbukti. 23 tahun baginda Rasul memakai konsep ini, itu cukup untuk kemudian merubah generasi yang bobrok waktu itu menjadi generasi yang rahmatan lil alamin, yang luar biasa. Bahkan mohon maaf, dulu Mekah itu, ya, Jazirah Arab itu, dulu adalah tanah yang dipicingkan oleh 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Kenapa? Karena tanahnya tandus, sumber airnya bermasalah, masyarakatnya bodoh, suka bertengkar, suka bertikai. Sehingga kemudian mereka tidak merasa punya hajat untuk melakukan ekspansi ke tempat itu. Tapi bayangkan ketika baginda Rasul diutus, itu kemudian dibalik kondisinya, di mana saat Umar ibn Khattab naik sebagai Amirul Mukminin, penaklukan atau futuhat yang kemudian dilakukan oleh Umar itu mencapai Persia, Romawi, sampai Palestina yang hari ini berada di tangan Israel itu atau Yahudi itu dulu di zaman Umar, itu pertama kali beliau yang menaklukkannya. Itu konsep Iqra, konsep ilmu. Karena memang merubah generasi itu mestinya memang ilmu dan iman. Gitu cuma ini rahmatin. Maka itulah kenapa kemudian ayat yang kemudian ditawarkan oleh Allah diturunkan kepada Rasul sebagai solusi. Kan Quran itu solusi, iya kan? Quran itu solusi, menjawab seluruh solusi dan problem hidup kita. Kenapa kemudian yang diturunkan Iqra pertama? Kenapa tidak ayat yang lainnya? Berarti memang Allah sedang menawarkan solusi pertama dari merubah itu semua adalah Iqra, sebelum solusi yang lain. Makanya generasi itu kalau dekat dengan ilmu, itu punya harapan. Itu punya harapan sekali. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini mengenaskan sekali. Ya, mengenaskan sekali. Daya baca kita hari ini kurang banget. Bahkan majelis-majelis ilmu itu jarang kemudian didominasi oleh anak-anak muda, generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa ini.
Hanya kemudian usianya sudah di atas 30. Kalaupun ada di bawah 30, itu mungkin hanya beberapa orang saja. Ya. Tapi kalau sudah suruh goyang TikTok, cuma ini rahmati Allah. Itu banyak banget. Jadi ini satu hal yang penting sekali, bahwa kalau kita ingin merubah generasi, dimulai dari keluarga kita, dekatkan anak kita pada ilmu. Dekatkan anak kita pada majelis ilmu. Kalau kita ingin merubah keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang diridhoi sama Allah, dekatkan dengan majelis ilmu. Berikut juga dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian ini menarik lagi, setelah Iqra itu diturunkan, itu kan kalimatnya asing. Karena Rasul 40 tahun itu tidak pernah mendapatkan kalimat yang seindah itu. Ini asing sekali. Maka setelah selesai Iqra itu disampaikan, Rasul turun tuh dari Gua Hira. Turun langsung. Tidak menunggu besoknya. Beliau turun langsung malam itu. Dan turunnya agak tergesa-gesa, sambil beliau gemetar, sambil, kalau bahasa Imam Ibnu Katsir itu, yarjufu fuaduhu, sambil dada beliau itu berdebar-debar. Saking bingungnya. Apa yang aku lihat, kalau bahasa kita, apa yang sedang aku lihat tadi, dan apa kalimat itu? Sampai kemudian Rasul datang kepada Khadijah, lalu beliau bilang sama Khadijah, zammiluni, zammiluni. Dan kalimat zammiluni, zammiluni ini akan terus terngiang, terus akan mewarnai Rasul dengan Khadijah sampai 3 kali ayat turun. Ayat pertama turun kan Iqra, ayat kedua turun kan Al-Muddathir, ayat ketiga turun kan Al-Muzammil. Nah, seluruhnya ini beliau masih dalam kondisi dadanya berdebar dan selalu minta diselimuti. Memang ini adaptasi, sampai pada akhirnya nanti sudah terbiasa. Ini adaptasi, berjumpa dengan Jibril, mendapatkan kalimat yang menurut beliau masih sangat asing, itu membuat beliau kebingungan. Nah, saat proses pertama ini, jemaah yang dirahmati Allah, Rasul turun, kemudian Rasul diselimuti sama Khadijah. Beberapa lama setelah itu terjadi dialog. Ini menarik dialognya. Terjadi dialog antara Rasulullah dengan Khadijah. Rasul waktu itu bicara dengan Khadijah, kata Rasul, aku melihat sosok yang begitu besar sekali, yang aku tidak pernah melihatnya. Lalu kemudian sosok itu memberikanku sebuah kalimat yang juga aku tidak pernah mendengarnya. Ini kalimat asing sekali. Kemudian Rasul agak underestimate, kalau bahasa kita, agak insecure. Rasul waktu itu kemudian bilang sama Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Duhai istriku, aku rada khawatir sama diriku. Jangan-jangan aku ini kesurupan. Jangan-jangan aku ini punya potensi gila. Apa kata Khadijah? Kalimat Khadijah menarik sekali. Kata Khadijah, istri yang betul-betul dicintai oleh Rasul itu, beliau mengatakan, kalla wallah, enggak mungkin suamiku, enggak mungkin engkau kemudian seperti itu, enggak mungkin engkau kemudian kesurupan atau ada potensi, enggak mungkin. La yukhzikallahu abada, engkau tidak akan pernah dicelakai oleh Allah. Tuhan itu enggak akan kemudian mencelakai engkau, tidak akan merendahkan engkau. Kenapa? Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim, karena engkau adalah orang yang sangat senang menyambung tali silaturahim. Wa tuqrid dhaif, dan engkau adalah orang yang sangat senang memuliakan tamu. Saya bayangkan, satu, nyambung silaturahim, yang kedua, memuliakan tamu, yang ketiga kata Khadijah, wa tahmilul kallah, dan engkau adalah orang yang paling senang memikul beban orang-orang miskin. Jadi Rasul itu kalau ada orang miskin, itu bebannya sama Rasul dipikul, makannya disupport. Dan tidak sekali, berkali-kali. Makanya saya bilang apa? Rasul itu di titik yang 38 tahun itu udah sangat kaya sekali. Sehingga beliau itu kemudian memikul beban orang miskin, sering memuliakan tamu, sering nyambung tali silaturahim. Yang itu semua butuh duit. Jadi kalau beliau nyambung tali silaturahim, datang ke sana kemari, itu nggak kosongan kalau bahasa kita. Itu bawa sesuatu, dan itu butuh duit. Ketika beliau kemudian memuliakan tamu, itu nggak kayak kita yang kalau ada tamu cemilan aja yang keluar.
Apalagi kalau kadang Indomie aja tuh yang keluar. Rasul itu ya yang terbaik. Ketika beliau kemudian memikul beban orang miskin, itu tidak hanya sekali memberi makan, itu support berkali-kali, dipikul. Tahmil atau kalimat hamil itu digunakan untuk sesuatu yang berat. Artinya kalau cuma sekali itu mudah. Ya. Wa tahmilul kalla itu kalimat hamil itu artinya memikul beban berat sekali. Berarti beliau itu tidak hanya memberi makan sekali atau mensupport sekali, tapi berkali-kali. Wa taksibul ma'dum kata Bunda Khadijah, dan engkau adalah orang yang terbiasa memberdayakan para pengangguran. Kalau ada orang-orang nggak punya pekerjaan, kau berdayakan. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kalau kemudian ada musibah, engkau selalu terdepan membantu. Bahkan kalau ada orang bertikai, engkau selalu berada pada pihak yang benar. Maka kata Khadijah, dengan kebaikan yang sebegitu banyaknya ini, gak mungkin Tuhan itu mencelakai engkau. Kan waktu itu Khadijah tidak kenal konsep wahyu kan? Kan belum muslim. Khadijah belum muslim. Ya, belum ada perintah juga untuk berdakwah waktu itu. Artinya Khadijah waktu itu belum kenal konsep hidup berdasarkan wahyu. Konsep Quran tuh belum kenal. Tapi rupanya di titik itu Khadijah sudah bisa menyimpulkan, orang tuh kalau baik Allah jaga. Orang tuh kalau baik Tuhan jaga, kalau bahasa kita. Kan karena waktu itu belum kenal Allah yang Esa. Artinya orang tuh kalau udah baik sama banyak orang, itu pasti dijaga. Kalau bahasa kita hari ini, mau muslim mau kafir, orang tuh kalau baik Allah pasti jaga. Cuma bedanya, kalau muslim penjagaan Allah sampai ke surga, kalau kafir hanya sampai mati. Itu saja. Asal orang tuh baik. Ya, asal orang tuh baik. Kan yang disebut oleh Khadijah tadi urusannya sama orang lain kan, menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, membantu orang miskin, memikul beban orang miskin, memberdayakan pengangguran. Kemudian ketika ada musibah ada yang paling depan, kalau ada orang bertikai berada di pihak yang benar. Ini kan urusan atau kebaikan yang dilakukan oleh Rasul berkenaan dengan banyak orang. Artinya orang tuh kalau baik sama orang lain pasti dijaga. Itu konsep belum ada Islam, tapi fitrah Khadijah sudah menyimpulkan kalau orang baik pasti dijaga. Kalau orang baik. Ketika ada Islam, jemaah yang dirahmati Allah, muncullah satu konsep yang disempurnakan oleh Islam dalam surah Al-Isra ayat ke-7. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalau kalian berbuat baik, kata Allah, maka pahamilah kebaikan itu pada akhirnya sampai kepada kita. Paham ya? Jadi kalau kita berbuat baik, pahamilah bahwa kebaikan itu akan sampai kepada kita. Contoh, kalau kita sholat, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sholat, ini konsep Khadijah yang waktu kafir itu, waktu belum muslim itu ya, waktu belum kenal konsep wahyu. Ketika Islam datang, itu disempurnakan konsepnya. Kita itu kalau sholat, kalau puasa, kalau taat sama Allah, jangan pernah berpikir bahwa yang untung Allah. Enggak. Allah itu adalah Tuhan yang absolut, penguasa yang absolut. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Kita sholat atau tidak sholat itu tidak mengurangi maupun tidak menambah kekuasaan Allah. Tetap seperti itu. Jangan kemudian berpikir kalau kita nggak sholat kekuasaan Allah jadi berkurang, kalau kita sholat kekuasaan Allah jadi enggak. Allah itu penguasa yang absolut. Allah tidak bisa terkurangi atau tidak bisa ditambah. Ya begitu. Tetap absolut. Nah,
Terus siapa yang butuh dengan pekerjaan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang butuh. Karena ketika kita sholat, ketika kita taat sama Allah, ketika kita kemudian puasa dan melakukan kebaikan yang lain, itu kan efeknya sama kita. Salah satu efek adalah sholat itu membuat dada kita lebih lapang. Hati kita lebih lapang. Dada hati yang lapang itu memungkinkan untuk memasukkan masalah-masalah yang besar menjadi kecil. Orang tuh kalau dadanya lapang, ya bukan lapang dada ya, jadi memang ini urusan ruhaninya. Kalau ruhaninya lapang, masalah-masalah besar itu bisa masuk. Tapi kalau ruhaninya sempit, itu masalah kecil pun jadi besar. Kan urusan masalah besar atau urusan masalah kecil, itu kan urusan seberapa besar hati kita sebenarnya bisa menampung. Maka bisa jadi masalahnya sama. Tapi kalau kemudian masalah itu diberikan kepada orang yang sholat dan kepada orang yang tidak sholat, bisa jadi cara menyikapinya berbeda. Masalahnya sama. Tapi yang satu sholat, yang satu taat sama Allah, yang satu gak taat sama Allah, itu bisa jadi cara menyikapinya beda. Nah, makanya sholat kita, ibadah kita, ketaatan kita, itu efeknya sama diri kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah. Termasuk ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa yang mendapatkan manfaat terbesar adalah mereka yang kita bantu. Saya perlu ngomong, memang mereka terbantu. Tapi yang merasakan manfaat terbesar dari apa yang kita lakukan, kebaikan kita kepada orang lain, itu adalah diri kita sendiri. Paham ya? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain terbantu iya, tapi yang paling mendapatkan manfaat terbesar adalah diri kita sendiri. Termasuk jemaah dirahmati Allah, wa in asa'tum falaha. Termasuk kalau kita berbuat buruk sama orang. Setiap keburukan kata Allah itu pasti efeknya kepada diri kita sendiri. Nggak sholat, nggak puasa, nggak taat sama Allah. Itu jangan berpikir bahwa yang rugi Allah, enggak. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Termasuk juga saat kita mengambil hak orang lain. Mencuri punya orang, kemudian mendolimi orang, kemudian mengambil hak orang, korupsi. Jangan pernah merasa bahwa yang rugi orang yang kemudian merasa kehilangan itu. Jadi kalau kita ngambil sesuatu dari punya orang, jangan berpikir yang rugi yang kita ambil itu, enggak. Memang dia rugi, tapi Allah tahu bagaimana cara mengganti. Yang paling besar kerugian adalah diri kita sendiri. Jangan pernah merasa aman dengan amal buruk. Kalau kita membaca kisah tentang Musa dengan Fir'aun, jemaah dirahmati Allah, itu kan akhir dari kisah mereka itu berakhir di di Laut Merah, ya kan? Itu berakhir di Laut Merah. Saat itu Musa sedang tersudut. Karena di belakang Musa ada laut, di depan Musa ada pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun semakin mendekat, sementara Musa belum dapat perintah untuk melemparkan tongkat. Karena tongkat Nabi Musa itu pada akhirnya tetap kayu sebelum dapat perintah. Jadi tongkat Nabiullah Musa itu menjadi mukjizat kalau ada perintah. Kalau tidak ada perintah, tiba-tiba Musa ingin inisiatif melempar, gak jadi apa-apa, tetap jadi kayu. Itulah kenapa kemudian Musa takut waktu itu, khawatir juga. Karena semakin mendekat Fir'aun, ternyata perintah belum datang, belum keluar. Sampai akhirnya terus mendekat, lalu kemudian keluar perintah dari Allah. Kata Allah, fadrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah laut itu. Maka ketika dipukul laut itu tuh laut terbelah, jemaah dirahmati Allah. Ketika laut terbelah, Fir'aun yang awalnya terus mendekat tiba-tiba bengong, ngandek.
Dia nggak meneruskan, dia mandek, dia diam, tidak bergerak, dia berpikir. Di dalam dirinya dia kemudian, bahasa kita, dia mengatakan begini, kalau laut sampai terbelah, maka itu pasti bukan kekuatannya Musa. Ya, kalau laut sampai terbelah, kata Fir'aun, itu pasti bukan kekuatannya Musa. Karena pada akhirnya Fir'aun itu tetap manusia. Dia tahu kapasitas limitnya manusia itu seperti apa. Gak mungkin bisa membelah lautan. Maka kata Fir'aun, ini pasti bukan kekuatannya Musa. Jangan-jangan ini adalah kekuatan Tuhannya Musa. Itu artinya Tuhan Musa itu betul adanya. Jangan-jangan yang benar selama ini Musa. Dia terus begitu bertarung dengan dirinya di titik itu, sampai pada akhirnya Musa sudah nyebrang bersama seluruh prajuritnya, seluruh Bani Israel sudah nyebrang. Sementara Fir'aun belum bergerak, dia belum masuk ke laut itu. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Musa ingin mengambil tongkatnya, kata Allah, "Watrukil bahra rahwa." Biarkan laut itu tetap terbelah, jangan diambil tongkatnya. Fir'aun tetap bengong. Dia nggak bergerak, dia nggak bergeming. Sampai pada akhirnya Jibril dari belakang, dia menyamar sebagai salah satu prajurit Fir'aun. Dia memacu kudanya dengan sangat kencang sekali, kalau bahasa kita wus gitu, Pak. Itu kemudian menggerakkan seluruh prajurit itu untuk maju. Maka semua maju, Fir'aun ikut juga tergerak maju. Sampai akhirnya kemudian masuk ke dalam. Setelah semua dipastikan masuk ke dalam, masuk ke laut itu, Allah perintahkan Musa untuk mengambil tongkat itu. Ketika diambil tongkat itu, laut kembali seperti sedia kala, seluruhnya tenggelam, termasuk Fir'aun. Cuma masalahnya kan tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena Fir'aun waktu itu, ya di dalam Al-Quran dikatakan, hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun itu udah tenggelam, rupanya Fir'aun sadar betul bahwa dia salah. Dan dia menyadari betul bahwa Tuhannya Musa benar. Apa yang disampaikan Musa selama ini benar, bahwa Tuhan Musa itu ada. Maka dia sempat mengatakan kalimat tauhid, ada di dalam Al-Quran disampaikan gitu. Dia mengatakan tidak ada Tuhan yang kemudian pantas disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Pertama, ada yang mengatakan kalimat ini keluar dari lisan Fir'aun, tapi saat nafasnya nyawanya sudah berada di kerongkongan. Artinya taubatnya sudah tidak berguna. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu tidak sampai mengucapkan kalimat itu dengan jelas, karena malaikat Jibril mengambil pasir dari dasar lautan, disumpel itu mulut. Sampai gak bisa ngomong, sampai gak bisa bicara, sampai gak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa disumpeli? Karena Jibril tidak ridho kalau sampai Fir'aun mati dalam keadaan beriman. Kenapa Jibril gak ridho? Karena kalau sampai mati dalam keadaan beriman, orang seperti Fir'aun itu bahaya. Kenapa bahaya? Bahaya sama generasi berikutnya. Generasi berikutnya akan mengatakan, berarti boleh dong membunuh, boleh dong menindas, boleh dong zalim sama orang. Tuh Fir'aun, dia bisa mati dalam keadaan tetap husnul khotimah. Maka Jibril tidak ridho kalau sampai orang seperti Fir'aun itu kemudian mati dalam keadaan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, rupanya apa yang dilakukan oleh Jibril itu rupanya diizinkan oleh Allah. Buktinya apa? Jibril sukses. Jibril sukses. Sekiranya Allah tidak mengizinkan, Allah menghendaki Fir'aun mati dalam keadaan beriman, maka Jibril tidak bakalan sukses. Ternyata Jibril sukses. Berarti Allah menginginkan hal yang sama agar Fir'aun itu mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting. Fir'aun itu
mati dalam keadaan tidak beriman, di tengah dia sadar bahwa dia salah. Ya. Di tengah dia sadar bahwa dia salah. Kalau nggak sadar nggak ngomong saya. Masalahnya dia sadar bahwa Allah itu benar, Tuhannya Musa itu benar, tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan hidayah di detik-detik terakhir itu. Ya. Ini kan satu hal yang sangat buruk sekali. Itu adalah buah yang dia tuai dari keburukan yang dia tanam sejak lama. Keburukan yang dia tanam sejak lama, itu balasannya adalah mati tak bawa iman. Di saat dia sadar bahwa dia salah. Lantas apa yang lebih buruk dari mati tidak bawa iman? Ada yang lebih buruk dari itu? Tidak ada. Mati tidak bawa iman, itu adalah hal yang paling buruk terhadap manusia yang hidup di dunia. Mati tidak bawa iman. Lebih buruknya lagi, di tengah dia sadar bahwa dia salah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebenarnya sedang menanam yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Kalau kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan. Kalau keburukan, kita akan memanen keburukan. Kalau bahasa Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan menjadi perenungan untuk kita semua, menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.